Ah, udah live. Hai, halo teman-teman semua, welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Hari ini kita geser dikit, jadi jam 7 pas. Ya, karena nanti abis ini saya mau ada ikut kelas ya. Jadi, selamat datang buat teman-teman yang mampir ke sini. Yes, ada Kak Octavia sudah bergabung. Halo Kak, welcome. Wih, rajin. Oke, Kak Feni juga ada, Kak Civera, welcome. Bro Andrew, hai. Welcome semuanya, Kak Rami juga, Kak Jevamvina. So, ngomong-ngomong ini hari Jumat, yuk buruan langsung kirim pertanyaannya. Jadi kalau ada yang mau ditanya, bener kan ini hari Jumat ya, bukan hari Sabtu kan? Silahkan kirim pertanyaannya supaya nanti aku bisa jawabin ya. Jadi hari ini seperti biasa Jumat biasa kita tanya jawab. Jadi silahkan Anda kirimkan pertanyaan yang mau Anda tanyakan. Kalau nggak saya akan carikan tema, karena hari ini saya live-nya juga nggak bisa lama. Paling sekitar ya maksimal sekitar 20 menitan lah, 15-20 menit ya, rata-rata kayak biasa lah live. Tapi belakangan saya suka live agak panjang ya, jadi sekitar hampir 30 menitan. Nah, so welcome, silakan kasih pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti saya akan jawab ya seperti biasa. Dan kalau misalkan gak ada yang nanyain, saya akan coba mikirin apa yang mau kita bahas pada hari ini. Malam ada Ci Email, halo selamat malam Kak, ada Kak Gusni juga, Kak Surti, Kak Ani, selamat welcome. Kak Sulis, Kak Rachel, selamat datang semuanya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan yang mau dikirimkan, karena biasa hari Jumat kita menjawab pertanyaan. Ya, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, sebentar lagi saya akan masuk ke tema yang lain yang saya pikirkan. Bentar ya, saya coba pikirin dulu tema apa yang seru ya. Oke. Ya, saya udah mikirin tema. Monggo silakan teman-teman, ada yang mau dibahas? Gimana caranya jaga mood supaya nggak naik turun kok? Oke, sip, mantap. Oke, Kak Feni. Nomor satu, kalau misalkan Anda sering turun naik moodnya, kayak saya dulu sangat sering sekali mood itu turun naik. Jadi kayak cepet banget bosen gitu ya. Jadi kayak terus-terusan kayak swinging gitu ya. Jadi kayak nggak enak banget gitu kalau misalkan kayak ngerjain sesuatu, kadang semangat kadang enggak gitu ya. Paling sering itu misalnya ngerjain sesuatu hal yang kita nggak senengin gitu ya, jadi muncul kita maksain kayak begitu, terus ya udah gitu kan. Ya kita jadi kayak nggak bisa maksain diri kita juga untuk bisa senang sama sesuatu ya. Kadang-kadang dulu saya mikirnya begitu, tapi ternyata gampang loh ya. Anda coba cari tahu aja apa yang jadi masalahnya, lalu Anda lepaskan. Sebenarnya sederhananya seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana caranya supaya nggak mood swing, Anda buang semua yang bikin mood swing. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kita harus menginstal suatu program rajin gitu ya, misalnya kita supaya rajin. Nah sebenarnya kalau kita nggak rajin atau kita masuk dalam kondisi mood swing, itu adalah kondisi dimana kita punya penilaian tertentu, rasa tertentu, trauma tertentu terhadap melakukan hal yang kita lakukan itu, sehingga kita jadi mood swing karena kita memilih untuk tidak melakukannya. Kalau Anda lihat kayak saya nge-live gini ya, saya jalanin nyalain aja gitu, nggak ada beban sama sekali. Karena buat saya live itu bukan kayak kerja, kayak sesuatu yang saya senang aja saya lakukan gitu, dan nggak ada rasanya. Jadi live kayak gini ditanya rasanya apa, kok nggak kerepotan, nggak pusing gitu. Kayak Anda kalau mandi, apakah Anda mandi perlu ada rasa buat mandi gitu? Nggak ada sama sekali. Apakah Anda males sama mandi? Enggak, justru kalau Anda nggak mandi kayaknya resah aja. Setiap hari Anda pasti mandi. Sama kayak saya, ya setiap hari saya pasti live gitu. Sama kayak kalau misalkan kita punya apa ya, kayak hal yang mau kita lakukan secara terus-menerus. Kadang orang bilang, saya perlu semangat untuk melakukan ini. Kalau Anda perlu semangat melakukan sesuatu, berarti ada masalah di dalam diri Anda. Sekali lagi ya, kalau Anda perlu semangat untuk melakukan sesuatu, berarti ada masalah dalam diri Anda yang perlu Anda cari dan Anda beresin. Karena kalau sejatinya, kalau Anda mengerjakan sesuatu, Anda tidak perlu semangat. Ya, Anda cukup mengerjakannya saja. Contoh, ya, kalau Anda sikat gigi, apakah Anda perlu semangat untuk menyikat gigi? Nggak perlu. Anda nggak perlu yang namanya semangat menyikat gigi Anda. Sikat gigi, Anda sikat gigi aja gitu. Kalau misalkan Anda mau mandi, apakah Anda perlu semangat mandi? Saya mesti ngumpulin semangat saya untuk mandi. Anda nggak perlu semangat untuk mandi gitu. Jadi kayak Anda lakukan aja sendiri. Koreo, masih berlanjut gak program bangun pagi itu? Saya masih bangun pagi, tapi saya nggak ngikutin jadwal programnya mereka. Ya, jadi selama saya nyobain bangun pagi, apakah efektif buat saya? Ternyata nggak terlalu efektif juga. Jadi akhirnya saya nggak lakukan secara rutin.
Ya, tapi saya kalau ditanya apakah saya tetap produktif, saya tetap produktif dengan cara saya sendiri. Ya, saya bisa bangun pagi jam 9, saya bisa kerja sampai malam jam jam 12 malam, kadang saya jam 1 masih kerja gitu ya. Mungkin karena saya terlalu terlalu happy ngelakukannya gitu ya. Jadi kayak kayak ya memang saya lakukan aja gitu apa yang saya apa yang saya pilih. Jadi kita nggak perlu yang namanya untuk bersemangat untuk melakukan sesuatu. Kalau kita memang mau lakukan, lakukan. Kalau kita memang tidak mau lakukan, nggak perlu Anda lakukan. Anda mau mencoba membangun sebuah kebiasaan baru, kalau misalkan Anda rasakan manfaat, Anda lakukan. Tapi bukan karena kata orang, tapi karena memang cocok atau enggak buat Anda. Expand atau enggak, light atau enggak gitu. Kalau saya waktu itu nyobain memang pas lagi per Januari, Februari kan saya bilang, ya kan, saya mau coba bangun pagi, ngikutin yang 5 AM Club. Saya ngikutin, lumayan fun buat saya, tapi seringkali bentroknya ketika saya harus kerja sampai kadang-kadang malam gitu ya. Pagi saya udah harus bangun lagi, akhirnya saya jadi kayak ngantuk-ngantuk, teler-teler gitu. Jadi akhirnya nggak bisa maksimal walaupun saya bangun pagi gitu. Nah akhirnya ya saya, karena kan jam malam itu kadang-kadang banyak banget aktivitas yang lain yang memang juga saya bisa produktif di malam hari. Ya jadi akhirnya ya saya ganti semuanya gitu pakai cara saya sendiri. Tetap bangun pagi juga, bangun pagi. Esensinya adalah tetap kalau dari durasinya saya istirahat kurang lebih sekitar 7 jaman gitu. Dan kadang kurang, dan saya nggak membatasi diri juga sih untuk kayak gitu. Ya kadang banyak yang bingung nanya sama saya, kok bisa banget produktif sampai malam masih semangat aja gitu, terus-terusan kayak gitu. Karena saya nggak nganggap ini sebagai sebuah pekerjaan. Ya karena saya lakukan saja, karena memang ya yang happily saya lakukan gitu ya. Jadi kayak ketika hal itu dilakukan ya tanpa ada beban, ya jadi kayak ringan banget gitu. Nah itu yang paling penting adalah mencari momen titik di mana Anda merasa kayak semuanya itu ya kayak jadi hal yang memang Anda lakukan saja, bukannya sesuatu yang terbebani dengan berat seperti itu. Oke ya, semoga bisa menjawab. Dan kapanpun Anda menganggap segala sesuatu yang Anda lakukan itu sebagai beban, ataupun ada hal energi lainnya di belakangnya yang membuat Anda membutuhkan mood tertentu untuk melakukan yang ingin Anda lakukan, perhatikan semua energinya. Sadari apapun hal itu yang menghalangi Anda, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kok ada yang udah tahu di OITRT tapi dia bilang belum ngaruh, kita harus jawab apa? Ada 2 orang yang nanya begitu. Nggak usah jawab apa-apa. Kalau belum ngaruh buat dia, nggak apa-apa. Nggak usah membebani Anda untuk mengubahkan kehidupan orang lain. Balik lagi, this is work if it works. Kalau misalkan mereka siap, waktunya akan tiba. Kalau misalkan mereka mau mencoba, mereka akan bisa melakukannya. Kalau mereka punya skeptisismnya mencoba tapi nggak bisa, ya misalkan kayak mereka punya, mungkin ada blok yang menghalangi, nggak mungkin lah, receh kayak begini gitu ya. Kayak kemarin si Kak Sarah bilang, ilmunya Koreo receh banget, saya udah belajar sana sini yang mana macam-macam lain-lain gitu kan, cuman tarik nafas doang, gimana bisa, nggak mungkin. Nah seringkali persepsi mereka sendiri yang akhirnya menghalangi untuk mereka bisa melepaskan emosinya. Dan tidak apa-apa dengan seperti itu ya. Kadang-kadang kita membebani diri kita, kayaknya saya harus membuat dunia lebih baik, semua orang harus menyetujui sistem ini, semua orang harus ngerti di WTRT ini bagus. No. Ingat, nggak usah dipusingin, gunakan saja buat Anda sendiri ya. Anda tidak perlu paksa orang lain untuk ikut live ini ataupun ikut ngubah hidupnya ya. Itu pilihan mereka. Ketika memang sudah waktunya, ya mereka akan merasakan sendiri. Kalau misalkan nggak usah dipusingin ya. Jadi izinkan saja mereka menjadi diri mereka sendiri ya. Anda lakukan tetap yang terbaik, dan jangan sampai kayak sedih gitu, aduh saya tidak bisa menyelamatkan nyawa orang ini. Dan semua program yang muncul terkaitnya semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kok kan kemarin Koko bilang ada kalanya kerja dijadikan passion. Gimana triknya kok biar kita nggak nyangkut di passion, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan? Semua yang Anda begitu passionate terhadap passion Anda dibuang. Gimana kalau passion Anda dibuang? Pas passion saya main game, ya kan? Saya suka banget main game, bener-bener suka banget sama main game. Tapi semenjak saya kenal di WTRT, saya mulai nulisin apa yang saya sukai dengan game, saya buang semua. Terus gimana kok? Ya kalau saya mau main game, saya bisa main game. Kalau saya nggak mau main game, saya nggak main game. Karena saya bukan mau jadi kayak gamer profesional juga kayak gitu ya. Ya saya nggak perlu tiap hari berhenti di depan kamera di depan layar saya buat main game. Jadi saya nggak ada rasa kecanduan buat main game. Kalau saya mau main game, saya bisa main game.
saya bisa enjoy juga pas lagi saya main game, tapi saya nggak secara berlebihan kecanduan game lagi. Passion itu sebenarnya mirip seperti kecanduan tanda kutip. Kayaknya Anda nggak bisa ngerjain hal yang lain seolah-olah kalau Anda nggak ngerjain hal tersebut. Ya, passion itu adalah pasungan. Ya, kalau misalkan Anda tahu Passion of the Christ, ya itu filmnya, ya kalimat kata passionnya itu adalah dari pasungan. Jadi di pasung itu kayak Anda berhenti dan Anda cuma bisa di situ doang. Nah, bagaimana kalau Anda bisa lepaskan semua sehingga tidak ada yang namanya passion, Anda bisa lakukan apa saja. Ya, nah tapi bukan berarti Anda nggak boleh melakukan apa hal yang Anda sukai atau cintai. Misalnya kayak contohnya kayak saya membuang rasa suka saya sama game misalnya, tapi saya juga tetap mempertahankan rasa suka saya terhadap dunia psikologi pikiran, misalnya kayak membantu orang lain, mengubahkan hidup orang lain gitu. Kembali lagi, mana yang menurut kita paling asik aja gitu, yang kita mau buat mengkreasikan hidup kita. Kenapa passion saya lepaskan? Karena ya memang saya juga nggak mau jadi professional gamer, simpelnya seperti itu. Kenapa yang ini saya pertahankan? Karena saya senang bisa bantuin orang lain, bukan cuman bicara tentang diri saya sendiri. Kalau saya tiap hari main game doang, ya udah enak aja hidup saya, karena ya bisnis udah oke gitu kan. Kalau tiap hari saya cuma mau menuhin passion saya buat main game, ya oke. Intinya passion itu adalah sesuatu yang kayak membelenggu kamu, dan kalau misalkan kamu lepaskan, kamu buang, ya kamu akan bisa memilih pilihan yang lain. Nah, kalau saya sendiri, kalau saya karena memilih ini, ya udah saya lakukan saja. Kalaupun saya mau lepaskan juga bisa aja. Misalkan hari ini, oke, saya mau berhenti saya nggak mau live lagi, dadah, gitu ya. Ini live terakhir saya hari ini, ya bisa aja. Kalau saya memilih itu, gitu ya. Terus kan Korea udah janji 1 tahun bakalan nge-live. Oh, saya orang yang paling tidak menepati janji. Jadi jangan pernah percaya sama janji-janji saya. Ya, berapa banyak tuh yang di PHP sama saya tuh di kelas IC ya. Jadi dibawa santai aja teman-teman. Jadi kalau misalkan namanya hidup, segala sesuatu bisa berubah, karena yang konstan hanyalah perubahan itu sendiri. Ya, jadi dibawa asik aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya mau berubah hari ini, saya mau udahlah saya nggak mau live lagi mulai besok, ya bisa aja saya berhenti gitu. Cuman ya saya memilih untuk saya melakukannya. Jadi tetap dibawa asik-asikan aja, seru-seruan kayak gitu. Jadi 365 hari bersama Koreo resolusi 2021 sampai kayak begitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi dulu nonton drama Turki kayak ketergantungan, sekarang lebih santuy. Kalau mau nonton dengan asik, kalau nggak sempet ya biasa aja. Sama kayak saya juga dulu sama drama-drama itu kayak kalau nonton drakor tuh kayaknya nggak bisa putus gitu ya. Sekarang kayak ya sudahlah, kalau saya butuh nonton saya bisa nonton, kalau nggak ya saya nggak nonton gitu ya. Jadi sesederhana itu. Jadi selalu apa ya, siaplah untuk adaptasi gitu loh ya. Kalau memang sesuatu yang lebih baik gitu ya, ada yang bisa meng-create hidup Anda jadi lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, ya itu bisa dilakukan. Katanya Kak Eli, kayaknya kelas Inggris masih tahap PHP ya kok. Bener banget ya, karena jumlah manusianya belum terlalu banyak gitu ya. Nanti kalau misalkan udah rame, mungkin baru saya akan adakan gitu ya. Janji itu hutang. Kapanpun Anda merasa janji itu hutang, semuanya dilepaskan, dicabut, dibatalkan, ditiadakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Jadi kalau buat saya janji ya, saya nggak pernah janji sih ya. Saya cuma nanya, terus saya cuma berencana. Jadi saya bilang, suatu saat saya mau ngadain kelas ini gitu ya. Ya saya cuma bilang begitu doang. Saya nggak bilang, saya janji ya saya mau ngadain kelas ini. Ya saya cuma menyampaikan apa pemikiran saya. Dan pemikiran saya bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung ya kan. Jadi kayak gitu. Nah, and so dan semua hal yang muncul, pemikiran apapun yang ada, sadari semuanya, terima, ambil pesannya, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Koreo jadi artis aja banyak yang gak rela, apalagi udahan live-nya bisa demo. Buset. Yes. Lepaskan semuanya biar gak terlalu pusing, gak dibebani, semuanya dibawa happy, dibawa asik ya. Karena hidup itu begitu seru buat kita terpasung hanya kepada 1-2 hal. Ya, kalau misalkan kayak contohnya ada sahabat saya yang penyanyi kafe ya, di masa corona begini, dia bilang, wah saya passionnya di nyanyi gitu.
saya nggak bisa kerjain yang lain. Jadi diajakin bisnis pun, coba yuk bisnis begini, coba yuk begini, coba kreatif di sini, coba bikin itu. Nggak bisa ya, gue ya penyanyi, gue cuma bisa nyanyi gitu. Ada teman saya yang lain, ya gue emang cosplayer, ya gue cosplay gitu. Sedangkan cosplay, nyanyi lagi terpengaruh nih, misalkan ya industri musik kan lagi bener-bener kayak challenge banget ya di masa corona kayak gini, apalagi semenjak PSBB kan apa-apa live dilarang nyanyi misalkan kayak gitu, nggak boleh. Nah, daripada kita kayak maksain gitu ya buat jagain passion kita gitu, nah itu mendingan passion dijadikan hobi. Sama kayak saya sekarang, mungkin saya banyak bahas tentang DIY karena apa? Mungkin ini hal yang saya sukai, misalkan karena pengen lebih banyak orang bisa terbantu, hidupnya bisa berubah gitu ya. Tapi saya lakukan ini setelah ya hal-hal yang lain saya penuhi gitu. Ibaratnya minimal yang fondasi dasar saya dari bisnis saya semuanya udah berkembang, bertumbuh, semuanya udah bagus, ya udah terjaga dengan baik. Ya udah ketika ngerjakan yang lain, ya udah dibawa senang aja gitu. Jadi bukan buat nyari duitnya dari situ gitu ya. Malah yang ada bikin begini capek ya, kalau misalkan kalau mau dihitung capeknya, ya orang mungkin akan capek loh. Ya cuma saya lakukan ya kayak saya nggak bawa beban aja. Saya bawa kayak happy aja. Ya kayak Anda mesti bangun pagi ngurusin ini ngurusin itu, Anda perlu datang mau bikin konten sama orang, mesti dari pagi sampai malam kerjain semuanya gitu kan. Padahal di saat Anda tiap hari bisa duduk main game, main sama istri, dan uang datang, tapi Anda memilih untuk melakukan hal yang lainnya. Ya, jadi jadikan passion Anda adalah sebagai hobi. Hobi itu sesuatu yang kayak dibawa senang aja gitu loh. Kalau Anda bisa combining all, kerjain sama-sama. Bagaimana kalau pekerjaan Anda yang Anda lakukan seperti selayaknya kayak passion Anda, jadi dibawa seru, dibawa asik gitu. Itu akan lebih menyenangkan, sama seperti saya. Ya saya lakukan aja semuanya pokoknya dengan senang, dengan seru, dengan menyenangkan. Hari ini tadi saya habis grup meeting, ya kan? Ya saya lakukan aja dengan senang. Saya gembira, ceria, saya sharing gitu ya, tanpa ada rasa beban. Ditanyain, kok gimana sih? Katanya dibilang kan jangan kerja selaras. Jangan kerja cerdas, jangan kerja keras. Kuncinya adalah selaras. Selaras seperti apa? Selaras ya di saat Anda masuk ke dalam kondisi di mana semuanya seperti bukan bekerja. Buat Anda kayak Anda lakukan saja karena Anda senang melakukannya atau karena Anda memilih melakukannya. Hanya seperti itu aja. Request nyanyi dong Koreo. Buset. Nanti aja denger aja tuh suaranya di Spotify. Yang nggak tahu nih Kak Cicili udah pasang belum tuh? Halo Cici, welcome. Ya. Beneran udah ada single lagunya Koreo. Ya, hobi aja. Hidup itu jangan cuman sibuk cari pencapaian dalam hidup. Ya, pencapaian 1, pencapaian 2, pencapaian 3 terus-terusan kayak gitu. Tapi juga ingatlah untuk senang-senang juga, ya have fun juga, ya lucu-lucuan juga. Ya, karena hidup kalau terlalu serius nanti cepat mampus. Oke. Dan suara saya muncul, pemikiran yang ada semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda terlalu serius sama kehidupan Anda sehingga Anda lupa bersenang-senang atasnya, tapi ya perhatikan semuanya disadari, terima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas Anda lepaskan. Dan kapanpun Anda terlalu sibuk bersenang-senang sehingga Anda lupa melakukan hal yang perlu Anda lakukan untuk menciptakan lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, lebih asik lagi, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Kapanpun Anda memilih untuk tidak melakukan segala sesuatu yang dengan menyenangkan dan semuanya dianggap beban, coba periksa ketika Anda mengerjakan sesuatu, kalau itu jadi beban Anda semuanya, sadari, terima, ambil setiap pesannya, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke. Kalau hidup terlalu serius nanti cepat mampus. Ya, jadi hidup jangan terlalu serius, ya nanti cepat mampus. Jadi ingat ada seriusnya, ada main-mainnya juga, ada serunya juga gitu. Banyak sekali teman-teman yang saya kenal, ada juga beberapa orang yang kayak sangat-sangat kaya sekali, uangnya sangat-sangat banyak sekali, tapi hidupnya nggak bahagia. Ya, jadi kayaknya percuma gitu, sia-sia banget sih ngejalanin hidup. Ya kadang-kadang ya dia jauh-jauh kayak lebih sukses dari saya, secara finansial lebih kuat gitu ya. Tapi tiap hari ya kayak gitu, pikirannya stres, beban mental segala macam, sering marah-marah, meledak-meledak.
Nah itu yang perlu kita bereskan gitu. Ketika kita selesaikan ya akan menjadi lebih menyenangkan gitu hidup kita. Thank you buat anak-anak yang IC ya, dan juga teman-teman semua yang sini sering banget buat kayak nge-support di di live kita setiap hari gitu ya, belajar sesuatu makin seru, makin asik. Doa saya juga Anda semakin hari ya semakin punya wisdom gitu ya dalam kehidupan untuk menjalani hidup dengan lebih menyenangkan gitu. Anggap IC ini anggap live ini DTC ini DTS sorry kok jadi beribet. DTS ini jadi kayak space di mana Anda bisa ngecas diri Anda mungkin ya kan, dan membuang hal yang negatif. Ya banyak banget yang sharing setelah ikut di sini ya, mereka banyak yang terlepaskan gitu ya, dan bisa melepaskan emosinya sendiri kayak gitu. Jadi ya seru juga, hidupnya banyak yang lebih menyenangkan. Nah kalau tadi yang balik lagi ke Kak Rahmi bilang, kalau misalkan mereka belum ngerasain perubahan, nggak apa-apa, izinkan saja seperti itu ya. Tapi kalau buat mereka yang mau mencoba melakukan, ya ada banyak perubahan yang bisa mereka rasakan. Dan setiap orang itu punya problematika yang berbeda-beda. Kadang-kadang memang terlalu simpulnya, terlalu berat aja yang mungkin dia nggak bisa selesaikan sendiri. Itu juga hal yang ada juga loh kayak gitu. Maksudnya kayak wisdomnya nggak cukup ya kan, untuk dia ngeberesin masalahnya sendiri ya kan. Ataupun misalkan ikut di DTS nggak ke cover sampai ke sana gitu ya, karena setiap orang punya pengalaman yang beda-beda. Pengalaman puluhan tahun hanya bisa dengan DTC kalau menurut saya diselesaikan yang benar-benar spesifik langsung ya. Dan di TK juga banyak yang bisa ke cover. Di DTK itu mungkin bisa mengcover sekitar sampai di atas 60% ya. Di DTC ya kita bisa 100% handle ke titik yang memang bermasalahnya. Namun kembali lagi setiap orang punya masalah yang berbeda-beda, jadi perlu custom made banget buat dibereskan gitu ya. Jadi jangan berharap mereka akan selesai semuanya dengan hanya nonton hal yang gratisan dibagikan di DTS. Walaupun DTS banyak mengubah kehidupan orang ya, tapi bukan berarti semua orang akan berubah hidupnya melalui DTS. Bisa jadi kalau dia nonton semua dari A sampai Z, sekarang kita udah DTS ada 100 episode lebih. Kalau dia nonton semuanya satu persatu semua episodenya, mungkin otaknya akan lebih lempeng, ya kan, kayak Anda juga nggak serta-merta cuma gara-gara ikut DTS hari ini terus tiba-tiba hidupnya jadi lebih nyaman, no. Tapi karena Anda banyak tema yang Anda bahas, yang kadang-kadang kena, yang ini mungkin besokannya, yang ini mungkin nggak kena, yang besokannya lagi ini yang kena buat Anda. Pokoknya ya ketika dikumpulin akhirnya oh ternyata hidupku jadi lebih lengkap nih, karena aku jadi tahu puzzle-puzzle potongannya gitu. Nah itu yang bikin ya hidup kita bisa berubah. Yes, kata Kak Eli bilang yang penting mau memilih dan bergerak ya kan, memilih dan melakukan. Karena secara Tuhan tidak akan mengubahkan suatu kaum jika tidak ingin berubah. Kalimat yang membuat aku memikirkan yang terbaik bagiku kok. Yes, betul sekali. Jangan pernah bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, karena kembali lagi Tuhan aja tidak mengubahkan keadaan suatu kaum. Jadi jangan memaksa diri Anda untuk mengubahkan hidup mereka. Biarkan saja mereka kalau terus mau terpuruk dalam permasalahannya mereka, ya itu pilihannya mereka. Tapi kalau mereka mau untuk berubah, melakukan sesuatu yang baru, ya welcome saja, kita bantu mereka sebisa kita untuk melakukannya. Tapi kalau misalkan mereka enggak, ya sudah, hormati saja keputusan mereka dan adios amigo. Dan izinkan saja mereka menjadi seperti yang mereka inginkan, seperti itu. Jangan pernah kita melangkahi Tuhan untuk mengubahkan hidup orang ya, tapi bisa jadi Anda adalah orang yang dikirim Tuhan untuk mengubahkan hidup orang lain ya. Saya mungkin nggak berusaha untuk mengubahkan hidup orang lain ya. Kalau misalkan ibaratnya kayak saya nggak jualan ini kayak ayo nonton dong di TS ya, ini live saya gini ya. Kalau Anda mau nonton aja gitu. Kalau misalkan Anda memilih untuk tidak juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya ternyata banyak dari Anda juga yang nge-support terus ya, tiap kali saya live juga setia ikut ngedengerin, setiap kali live juga kayak ada yang aktif banget nge-share terus gitu ya. I really appreciate gitu. Aku perhatikan banget ya semua teman-teman yang selalu nge-share segala macam gitu. Dan aku bersyukur banget karena dikelilingi oleh orang-orang baik yang istilahnya nggak pelit-pelit gitu ya kan, tinggal tombol share doang dipencet gitu kan, gratis, dan mereka lakukan gitu. Minimal itu membantu keep up buat semuanya jadi lebih asik aja gitu, lebih banyak orang yang
punya kesadaran. Intinya adalah menyebarkan kesadaran lebih kepada banyak orang. Itu yang paling penting sekarang, karena banyak orang yang hidup dengan ketidaksadaran mereka, dan itu yang jadi menyulitkan kehidupan banyak orang kadang-kadang, ya kan? Karena dia ribut-ribut melulu, keluarganya jadi nggak nyaman, ya. Berapa banyak saya dengar story yang tadinya gara-gara cuma dikasih share-nya teman, terus mereka nonton, akhirnya sekarang jadi kayak yang dilakukan harian gitu buat buang emosinya, dan hidupnya berubah gitu. Yang tadi sering ribut, berantem, apa segala macam jadi lebih tenang. Ya itu kan bersyukur banget, Anda bisa jadi gudang pahala bagi orang di sekeliling Anda. Karena sejatinya ya, Anda membagikan ilmu yang bermanfaat, walaupun bukan dari Anda sendiri, ya kan? Tapi itu jadi sedekah Anda, ibaratnya karena Anda yang ikut membagikan. Ya begitu, karena dia dibagikan lewat Anda, dia berubah hidupnya, dia bersyukur, Anda ikut terima ya kelimpahannya gitu ya. Hidup Anda mungkin dimudahkan dari sisi kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi seperti itu. Coba ada teknik bypass emosi yang kebentuk dari awal, jebrol owet sampai segede ini, nggak repong kupas bawang. Ya kalau ada sih enak ya, karena tapi sampai sekarang ini udah yang paling cepet banget ya, paling bener-bener kayak paling mudah sekali dilakukan dibandingkan semua keilmuan yang ada selama ini. Ya, jadi ini titik yang paling mudah. Kalau kupas bawang aja itu yang semudah itu Anda tidak mau lakukan, ya kembali lagi. Kalau Tuhan saja tidak mau mengubahkan kehidupan Anda sendiri tidak mau mengubahkannya juga, ya, dan merasa kayak oh susah semuanya, ya jalankan saja hidup Anda tanpa perlu mengupas bawang. Mungkin akan lebih mudah. Mungkin. Ya, karena yang saya alami ketika saya justru nggak membuang emosi saya dan saya bawa itu setengah mati hidup saya. Gitu ya, karena membawa emosi itu susahnya setengah mati. Lebih mudah dibuang, dilepaskan, sehingga hidup kita ringan, yang ngerjain apa-apa juga enak, nggak repot, nggak ada kepikiran macam-macam. Pokoknya dibawa asik, dibawa seru, dan happy-happy selalu. Kayak gitu ya. Oke, intinya kayak gitu. Kalau ada beban yang nggak bisa dilepaskan, ya saya selalu rekomen masuk DTC. Nggak ada opsi lain yang saya bisa kasih, karena itu benar-benar kayak personalized. Ingat, hidup Anda puluhan tahun, masalah yang sangat pekat. Anda boleh cari alternatif lain di luar sana, ya. Kalau misalkan Anda merasa lelah, capek, ya balik lagi aja ke sini. Kalau orang biasa bilang toko orang lain udah ngidar, ujungnya balik ke toko kita lagi kok. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, so thank you teman-teman. Coach saya udah manggil, katanya kok belum masuk ke dalam live-nya. Thank you teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya. See you again. Bye-bye. Love you all. See you tomorrow.